bidang pemberdayaan masyarakat akan mempersembahkan video dengan judul Cara Asik Mencegah DBD. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang demam berdarah dan cara mengatasinya. Kalian tahu nggak sih DBD itu apa? DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyampaikan update mengenai data demam berdarah dengue sampai dengan minggu ke-28 tahun 2020 mencapai 71.633 kasus. Perkembangan penyakit DBD terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah fase demam, fase yang kedua adalah fase kritis, dan fase yang ketiga adalah fase penyembuhan. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase demam atau fase awal dari penyakit DBD. Gejalanya itu yang pertama adalah demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. DBD itu berlangsung selama 2-7 hari. Selanjutnya, fase kedua, fase kritis. Ketika berada di fase ini, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena jika terlambat akan menyebabkan kematian. Gejala awal dari fase kritis yaitu suhu tubuh akan turun menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian pasien akan merasakan sembuh karena demamnya menurun. Lalu yang ketiga, kejadian ini akan berlangsung selama kurang lebih 38 jam. Fase yang terakhir yaitu fase penyembuhan. Fase ini adalah fase di mana pasien akan terbebas dari penyakit DBD. Gejala yang pertama yaitu pasien akan kembali merasakan demam. Maksudnya ini demam sebagai tanda kesembuhan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan penyakit demam berdarah. Salah satunya pencegahan penyakit demam berdarah ini dapat dilakukan dengan vaksin dengue. Nah, vaksin dengue ini biasa digunakan atau diperuntukkan oleh anak-anak berusia 9-16 tahun. Kemudian vaksin dengue ini diberikan sebanyak 3 kali dengan jarak waktu 6 bulan. Dan juga seperti yang kita ketahui, cara pencegahan demam berdarah yang sangat efektif dan sangat umum yaitu adalah 3M istilahnya. 3M itu adalah menguras, mengubur, dan menutup. Jentik-jentik nyamuk biasanya berkembang biak di air yang bersih. Tidak hanya di tong, bisa juga di wadah lain seperti bak mandi atau tempat-tempat yang biasanya menyimpan air. Jentik-jentik nyamuk akan tumbuh menjadi nyamuk yang bisa menyebabkan orang terkena demam berdarah. Maka dari itu, saya menggunakan 3M. Cara untuk mencegah penyakit DBD adalah 3M, mengubur, menutup, dan menguras. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguras yang menyenangkan. Jadi, kita harus menguras setidaknya 1 minggu sekali. Jadi, bak yang kita gunakan masih terisi air, di mana kita nanti dapat menggosok-gosokkan sikat yang telah kita gunakan ke dalam pinggir-pinggir, mulai dari kiri, kanan, depan, belakang, dan juga ke bawah. Jadi air itu kita gunakan sebagai media untuk dapat menggosok bak agar lebih mudah. Di sini kita tidak memerlukan sabun, namun jika memang membutuhkan sabun tidak apa-apa. Setelah itu, setelah kita menguras, kita buka saluran air biar air yang ada di dalam bak mandi dapat keluar semua. Kita juga harus membuang wadah lain yang dapat berkemungkinan menjadi sarang nyamuk. Seperti halnya wadah merah ini. Wadah ini dapat berkemungkinan menjadi sarang nyamuk karena di dalamnya terdapat air. Dan juga wadah pot ini kita harus membuang airnya agar nyamuk tidak bersarang di sini.
Gerakan 3M selanjutnya adalah menutup. Menutup di sini yaitu menutup tempat-tempat penampungan air yang ada di sekitar rumah kita. Seperti hal contoh berikut, ketika kita mengisi penampungan air ini sampai penuh, kemudian tahap selanjutnya adalah menutup tempat tersebut. Dari menutup ini, kita dapat menghindari nyamuk yang masuk yang dapat meninggalkan telurnya pada tempat-tempat tersebut. Dari contoh ini, tempat air yang terbuka hendaknya selalu diberi tutup, seperti halnya tempat penampungan ini dan tempat-tempat penampungan air lainnya, kecuali kolam ikan yang berisi ikan-ikan, karena ikan tersebut sudah memakan larva dari nyamuk-nyamuk tersebut. Selesai deh dari gerakan 3M menutup. Wah, ada jentiknya nih. Mbak, itu ada jentik di situ. Oh iya. Sebaiknya tempat penampungan air ini ditutup atau dibuang, Mbak, karena kalau dibiarkan terbuka, nantinya nyamuk-nyamuk akan berkembang biak di dalam air ini. Bisa juga menambahkan ikan pada penampungan air ini, gunanya agar larva tidak cepat berkembang biak, karena sudah dimakan oleh ikan tersebut, Mbak. Dan yang terakhir juga bisa memberikan obat abate pada tempat penampungan ini. Obat abate tidak dianjurkan untuk diberi dosis lebih pada tempat penampungan air yang digunakan untuk minum dan berkumur, karena dapat menimbulkan efek samping jika memiliki alergi pada tompos. Oh, seperti itu. Baiklah, saya akan membuatnya. Terima kasih Mbak atas saran dan informasinya. Iya, sama-sama, Mbak. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan demam berdarah, salah satunya dengan mengubur barang-barang bekas kita yang tidak terpakai. Yuk kita lihat seperti apa caranya. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada kaleng-kaleng bekas dan botol bekas atau kaleng cat bekas yang tidak terpakai, dan ini bisa menjadi salah satu tempat bersarangnya jentik nyamuk demam berdarah karena kaleng bekas ini tidak tertutup dan dapat tempat bersarangnya nyamuk seperti itu. Kemudian tidak semua bahan yang bisa kita kubur untuk pencegahan DBD itu sendiri. Satu-satunya yang kita tidak bisa kubur itu limbah B3 karena itu dapat mengganggu pencemaran tanah istilahnya. Kemudian yang tidak dapat kita kubur yaitu plastik atau plastik botol bekas maupun yang lainnya karena itu sulit terurai dan dapat menyebabkan penyebaran tanah juga. Kaleng bekas seperti ini itu kita bisa jadikan media tanam sendiri, untuk menghias rumah maupun halaman rumah kita dengan menggunakan kaleng-kaleng bekas ini agar menumbuhkan nilai ekonomis seperti itu, teman. Jadi dari kita sendiri tidak perlu membeli pot atau yang lainnya karena hanya kita menggunakan kaleng bekas kita cat yang terpakai. Itu merupakan salah satu manfaatnya dalam pencegahan DBD. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sampah plastik seperti botol plastik tidak dapat dikubur karena sulit untuk terurai dan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Barang-barang bekas seperti botol plastik ini dapat menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai ekonomis dari botol plastik tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit serta mendapat keuntungan, botol plastik tersebut dapat dijual ke pengepul sampah maupun ke bank sampah. Oleh karena itu, saya berniat untuk menjual botol plastik yang tidak terpakai untuk dijual ke pengepul sampah dan mencoba mewawancarai pemiliknya mengenai bagaimana mendapat keuntungan dari botol plastik yang kita jual. Berarti yang dijual kayak kertas, Iya, botol dijual plastik lagi. kayak gitu. Iya. Jadi biasanya berapa kalau yang kertas, Bu? Yang kertas itu macam-macam Mas. Itu kertas ada berapa? Ada buram, ada duplek, ada arsip. Itu ada 3 macam yang kertas itu macam-macam. Itu kisarannya berapa?
sekitaran, kalau duplek itu sekitaran, kalau saya jual itu 500, tapi kalau beli ya paling nggak 250 lah. Nanti kan untuk karungnya saya beli satu karung 1.000. Nah, jadi kan kita juga kadang mati timbangan juga, kadang banyak sampah toh Mas. Kalau kita beli kadang ada baju segala macam dimasukin. Jadi kita kalau duplek itu 250 saya beli, tapi kalau buku-buku itu saya beli 1.000. Kalau botol bekas tuh? Botol bekas yang aqua itu saya beli 2.000. Oh, soalnya kan kebanyakan anak kosan kan botol bekas itu. Kalau dipakai 2.000 per kilo saya beli. Iya. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu kita tidak hanya fokus dalam mencegah penularan virus COVID-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi kita juga harus fokus pada penyakit mematikan lainnya yang merenggut banyak nyawa. Penyakit apa sih yang merenggut banyak nyawa? Itu penyakit DBD. Penyakit ini tidak boleh kita sepelekan dampaknya, karena korban dari kasus penyakit ini masih terus saja muncul dari tahun ke tahun. Penyakit DBD masih terus menyerang masyarakat meskipun pada tahun ini angka kasus DBD mengalami penurunan. Cara hidup sehat adalah terhindar dari DBD, yaitu dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah. Selain itu juga bisa menerapkan 3M, yaitu menutup, mengubur, dan menguras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang video yang dibuat oleh unit 110 kelompok KKN mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia. Materi yang dibuat oleh mereka di dalam video itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di dalam penanggulangan masalah penyakit demam berdarah atau biasa disingkat dengan DBD. Materi dalam video itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan penyakit DBD sehingga masyarakat bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Video ini baik sekali untuk ditonton oleh seluruh masyarakat sehingga bisa menerapkan tindakan 3M yang telah dicontohkan di dalam video ini, dan harapannya adalah masyarakat tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton video KKN tentang cara asik mencegah demam berdarah, menurut saya videonya bagus, cukup menarik karena disertai dengan gambar dan video-video yang menjelaskan tentang penjelasan cara menangani, cara mencegah, cara menanggulangi, pokoknya seperti itu. Tapi untuk kritiknya mungkin untuk penjelasannya lebih digamblangkan lagi, karena menurut saya mungkin untuk orang-orang awam masih kurang mungkin banyak, terutama bapak ibu-ibu itu mungkin masih kurang jelas dengan penjelasan yang sudah dijelaskan di video. Syukur-syukur lebih didalami lagi untuk penjelasannya. Mungkin seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.